warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pembimbing mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023-2024 Universitas Lambung Mangkurat. Perkenalkan, saya Sri Purwati Sinaga, jurusan Kimia Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi campuran homogen dan heterogen di kelas 10 dengan model PJBL. Berikut video yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa luar biasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Semoga pagi ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Kita di dalam kelas memiliki kebijakan. Kebijakan pertama itu ada 3 cek ya, terlebih dahulu sebelum kita belajar. Nah, cek yang pertama itu cek kerapian. Berdiri dong, Ibu mau lihat apakah kalian sudah rapi atau belum. Boleh? Bisa? Ya, dibuka aja biar kita sama-sama menggunakan seragam putih abu-abu. Ya, silakan duduk. Yang kedua, cek kebersihan. Sudah bersih kelas kita? Sudah ya? Baik. Yang ketiga, cek kehadiran. Berangkat semua? Berangkat semua ya? Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, nah, Ibu mau cek yang ketiga tadi, cek kehadiran. Kemudian kalau kalian sudah hadir, artinya kalian memang sudah termotivasi untuk belajar. Jika ada skala 1 sampai dengan 10, kalian pilih yang mana? 10. Oke. Terbukti karena kalian sudah hadir pagi ini untuk mengikuti pembelajaran, berarti skalanya 10, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik. Untuk materi sebelumnya, kita mempelajari apa? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, di sini materi Ibu yaitu tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Tapi sebelumnya di sini tadi sudah Ibu menyebutkan ada larangan untuk makan, minum pada saat belajar. Kemudian Ibu minta tidak keluar masuk pada saat pembelajaran. Nah, di sini sebelum belajar, sebelum masuk ke materi, kita mau tes diagnostik terlebih dahulu. Keajaiban alam sekitar memberikan kesempatan untuk merenung, menghargai keindahan dan menyadari betapa harmonisnya interaksi antara elemen-elemen alam. Nah, dari gambaran alam tersebut, di sini ada beberapa yang harus Ibu sampaikan atau Ibu tanyakan. Nah, sebelum masuk ke diagnostik, otomatis kalian tadi sudah berangkat dari rumah. Nah, misal nih, di saat berangkat pasti kalian sudah melihat alam sekitar. Kira-kira nih, alam sekitar kita termasuk campuran apa? Kira-kira ada yang tahu? Oke, Tasya. Alam sekitar umumnya dapat dianggap sebagai campuran heterogen karena lingkungan kita terdiri dari beberapa macam komponen seperti udara, air, tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang tersebar tidak merata, dan elemen ini memiliki sifat-sifat yang berbeda jika tercampur secara
Oke, baik. Berarti untuk tes awal, pemantik untuk Tasya, tadi Ibu menanyakan bahwasanya alam sekitar termasuk campuran heterogen. Di situ ada terlihat jelas, ada bebatuan, ada pepohonan, ada kendaraan yang lewat. Itu masih jelas kita melihat, gitu ya. Berarti alam sekitar kita ini masih kategori heterogen. Untuk sebelum melakukan tujuan, Ibu mau tes pretest. Iya. Ibu kasih kesempatan untuk menjawab soal tersebut 2 menit. Selesai ya 2 menit. Sudah, oke. Sekarang kita lanjut. Nanti Ibu akan menilai soalnya. Nah, tadi materi kita yaitu tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Perhatikan ke depan. Untuk tujuan materi kita, yang pertama, 1, peserta didik itu mampu mengumpulkan yang mana campuran homogen dan campuran heterogen dari beberapa zat yang ada di lingkungan sekitar melalui model PJBL. Nanti kita akan melakukan pembuktian PJBL itu yang seperti apa. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu mengidentifikasi? Nanti kita buktikan. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan. Kalian nanti sudah melakukan percobaan, kemudian kalian akan Ibu tugaskan untuk menyimpulkan dari hasilnya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyusun hasil laporan. Hasil laporan nanti ada di LKPD masing-masing. Ini untuk tujuan materi kita atau pertemuan kita kali ini. Nah, di sini kita memberikan pendahuluan terlebih dahulu, persepsi. Apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu kemarin? Masih ingat? Kita melakukan apa pada minggu lalu? Melakukan perubahan. Kemudian ada zat, ada unsur. Kemudian motivasi. Nah, di sini tadi sudah Ibu tanyakan di awal, apakah di kelas kita ini ada masuk kategori materi kita kali ini, yaitu tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, tadi sudah dijawab oleh teman kita, Laila. Di kelas termasuk kategori heterogen, karena jelas terlihat perbedaan antara wanita dan laki-laki. Stimulus kita hari ini, kalian sudah menyebutkan, ada air, gula, garam, emas. Oke, ada air, ada garam, ada emas, ada gula. Kemudian, identifikasi masalah. Kalian melihat apa di gambar ini? Minyak sama air. Minyak sama air. Nah, berdasarkan gambar di atas, kalian akan menemukan permasalahan. Tuliskan pernyataan tersebut pada kolom di bawah ini. Nah, kira-kira nih, permasalahan apa yang bisa kita ambil dari gambar tersebut? Kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Permasalahannya tidak bisa dicampur. Baik. Permasalahannya tidak bisa dicampur. Ada yang lain? Dari gambar ini bisa enggak dijadikan masalah lain? Tidak bisa tercampur, itu nomor 1. Yang lain? Masih bisa dibedakan enggak? Yang mana minyak, yang mana air? Masih. Masih ya? Nah, kira-kira nih, termasuk campuran apakah dia? Heterogen. Nah, berarti di sini kita akan menentukan masalah atau identifikasi masalah. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah. Langkah-langkah pertama, ini nanti kalian akan melakukan uji coba campuran yang akan kita lakukan tadi.
Nah, kemudian nanti di sini Ibu akan mengarahkan kalian untuk membentuk suatu kelompok. Nah, di sini ada video. Silahkan kita lihat terlebih dahulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini Ustazah akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Let's check it out. Setiap objek di bumi memiliki massa dan menempati ruang yang disebut sebagai materi. Diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa, CU. Belerang, api, dan oksigen. Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya adalah air dengan rumus kimia H2O dapat diuraikan menjadi unsur oksigen dan unsur hidrogen. Contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Berikut contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Ada gula, garam, air, dan untuk campuran heterogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Ini, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, itu tadi suatu masalah sudah jelas terlihat. Ada satu gambar, kalau nggak salah tadi itu ada gambar sirup dan ada gambar air ditambah dengan minyak. Kelompok di mana masing-masing kelompok terdiri dari kurang lebih 4 siswa, gitu ya. Nah, silakan kalian membentuk kelompok. Tetap Ibu ingatkan berhati-hati karena ada alat dan bahan. Silakan diangkat pelan-pelan ya. Ini merupakan keselamatan kerja agar tidak mengalami kecelakaan dalam praktek, gitu ya. Oke, jangan meletakkan di batas. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD-nya, dipelajari, dibaca terlebih dahulu langkah-langkah LKPD-nya. Dibuka, diraba, dibaca, ya. Silahkan dibuka LKPD-nya, dibaca terlebih dahulu, didiskusikan dengan kelompoknya. Makanya, mari kita melakukan percobaan. Saya ulangi sekali lagi, amati langkah-langkah apa yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Nah, waktu Ibu kasih kepada anak-anak. Silahkan kalian melakukan percobaan. Ibu akan melakukan penilaian. 3 penilaian yang Ibu ambil. Yang pertama itu adalah penilaian sikap kalian dalam bekerja, dalam melakukan praktikum. Penilaian kedua itu tadi post test. Yang ketiga itu penilaian keterampilan kalian. Ya, Ibu nilai keterampilannya. Air. Gulanya sedikit. Lagi. Udah. Bersiap. Boleh minyak dulu, boleh air dulu, boleh. Berarti ada 6. Ada 6 nanti ya. Ada 6 perlakuan nanti ya. Ayo, yang lain juga kerja jadi nggak satu orang. Ini ya nggak apa-apa nulis. Satu-satu semua. Gula air, garam air gitu, bukan dijadikan satu semua. Gula air, garam air, sirup air, bukan dijadikan satu semua. Tapi satu-satu, gula dan air, minyak. Iya. Nah, gitu. Oke. Iya.
Nanti kalau ini nggak usah dibawa ini ya. Kalau udah Ibu kasih kok. Yang ini udah Ibu kasih? Belum? Masa belum? Semuanya gelas. Di sini tetap Ibu kasih penilaian ya, kategori penilaian untuk proyeknya tentang kerapian, kesempurnaan kalian dalam melakukan pencampuran. Praktikum berarti bisa mengisi sedikit di LKPD-nya, di situ sambil dilirik-lirik, kemudian diisikan LKPD-nya. Hasil sesuai dengan instruksi. Ini tadi apa? Gula dengan air. Oke, gula dengan air ya. Ya. Oke, nanti kalian akan mempresentasikan. Ini hasil kopi dan Air. air. Kemudian ini hasil dari Pasir dengan air. pasir dan air. Oke. Mana lagi? Ini apa? Minyak dengan air. Minyak dan Air. air. Oke. Ada berapa sudah? 5. Ini yang terakhir. Ya. Aneka Buah. aneka buah ya. Berarti hasilnya sudah terlihat apakah ini termasuk campuran, kalian yang menentukan. Baik, hasil sudah jelas terlihat, berarti saatnya kita melakukan evaluasi atau presentasi. Baik, silakan angkat meja ke depan satu untuk melakukan presentasi dan hasil kanva itu untuk yang presentasi silahkan nanti kita buka per kelompok gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 mempresentasikan hasil dari percobaan kami, yaitu larutan homogen dan heterogen. Di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri, Tasya, terus Bella, ada Andika dengan Angga. Isi presentasi kami yaitu perkenalan, tabel hasil percobaan, lampiran, sesi tanya jawab dan penutup. Dari hasil percobaan kami yaitu gula bisa melarut secara sempurna sehingga tidak dapat dibedakan lagi, yaitu campuran homogen. Pasir dengan air menjadi campuran heterogen dikarenakan air dan pasir tidak dapat menyatu dengan baik. Garam dan air setelah diaduk akan membentuk campuran yang stabil karena tidak terlihat pembatas antar komponen. Minyak dan air terbentuk campuran homogen yang tidak saling melarut. Aneka buah, zat campuran yang memiliki komposisi tidak seragam di seluruh bagian buah dan es, tidak tercampur secara merata sehingga dapat dibedakan. Kopi dan air akan terbentuk campuran homogen yang tidak saling melarut. Di sini ada beberapa hasil percobaan kami. Di sini ada minyak dengan air. Di sini ada pasir dengan air. Di sini ada garam dengan Ini ada air. salah ya jawabannya. Mana ya? Ada Yang gula salah? dengan air, kopi dengan air, dan yang terakhir yaitu buah dan lain-lain. Niti. Udah nggak ketemu.
Jangan. Ini ada gambar juga. Jawabannya itu Bang. Dari presentasi kami, Iya, apakah Bu, di ada sini tuh. pertanyaan? Ibu nulis di sini tuh Bang. Udah, Bang. Ya. Mengapa air dan pasir termasuk campuran heterogen? Dari hasil percobaan kami, jelas dapat dilihat zat penyusunnya air bercampur sempurna air dan pasir masih bisa dibedakan. Jelas? Jelas. Presentasi ini saya tutup dengan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Awas, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari homogen dan heterogen. Oke. Nama saya Olivia Salma dan ada rekan saya yaitu Laila. Yang ketiga ada Elsa dan yang keempat ada Mia Veronica. Langsung saja ke hasil dari campuran. Yang pertama adalah gula dan air. Ini contohnya teman-teman. Ini termasuk ke dalam campuran homogen karena melarut secara sempurna sehingga tidak dapat dibedakan. Terus yang kedua ada pasir dan air. Ini adalah contohnya. Dan pasir dan air itu termasuk ke dalam campuran heterogen. Mengapa? Karena pasir dan air tidak tercampur secara sempurna. Bisa dilihat di sini perbedaannya bahwa air dan pasir tidak dapat menyatu. Kemudian yang ketiga ada garam dan air. Ini adalah hasil percobaan kami dan ini termasuk ke dalam campuran heterogen. Kenapa? Karena campuran ini garam dan air termasuk campuran homogen karena larut secara sempurna sehingga tidak terlihat batas antara keduanya. Kemudian ada minyak dan air. Ini adalah hasil dari percobaan kami. Ini adalah termasuk dalam campuran heterogen karena tidak dapat terlarut dan sehingga terlihat terpisah. Ini contohnya. Kemudian yang kelima adalah aneka buah, air, susu, gula, dan sirup. Ini adalah hasil dari percobaan kami yang termasuk dalam campuran heterogen. Kenapa? Karena komponen bersifat berbeda. Sebagian ada yang terlarut sehingga warna bisa berubah dan sebagian pula tidak dapat terlarut seperti buah-buahnya. Kemudian yang terakhir adalah campuran kopi dan air. Itu termasuk dalam campuran heterogen. Mengapa? Karena keduanya tidak tercampur secara sempurna. Ya walaupun mereka membuat larutan ini bisa berubah warna, tetapi sangat terlihat bahwa mereka tidak tercampur. Dan ini adalah gambarnya. Dari presentasi yang kami uraikan, apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, mengapa larutan bisa jenuh? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Menurut kelompok kami, karena bila hasil kali konsentrasi ion lebih besar dari KSP, berarti larutan lewat jenuh atau mengedap. Ada pertanyaan lain? Ada yang mau bertanya lagi? Ya.
Enggak, baik. Sudah. Jika tidak ada yang ditanyakan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Itu tadi hasil presentasi kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Tata meja dan kursi seperti semula. Saya minta kalian berdiri dulu sebentar semua. 2, 3. Semut gajah, gajah menggigit semut, semut menggigit gajah, gajah semut gigit-gigitan. Baik. Nah, sekarang Ibu mau menunjuk seseorang. Ingat kata kuncinya, kalau Ibu sebutkan gajah, jawabannya semut. Kalau Ibu sebutkan semut, berarti jawabannya gajah, semut, 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 gajah. Baik. Gajah, gajah, semut. Gajah. Semut, semut, gajah. Semut. Oke. Nah, artinya sudah konsentrasi ya. Gajah, gajah, semut. Gajah. Gajah, gajah, semut. Semut, semut, gajah. Oke. Harusnya menyebutkan ya, gajah, semut. Gitu ya. Oke lah. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Artinya masih konsentrasi. Yang mana gajah dan yang mana semut. Sudah fresh belum? Sudah ya. Baik. Karena kalian sudah fresh kembali, artinya sudah cerah kembali. Nah, saatnya melakukan post test. Tadi kan kalian sudah melakukan analisisnya, sudah melakukan praktikumnya. Sekarang Ibu melakukan post testnya. Nah, di sini ada soal evaluasi. Sejauh mana kalian sudah mengamati dari hasil percobaan tadi? Ini ya. Ini soal evaluasi yang akan Ibu bagikan. Silakan dikerjakan. Waktu hanya 5 menit. Ya, silakan kalau sudah simpan kembali. Ibu mau menyimpulkan hasil uji coba atau hasil pelajaran kita. Dalam belajar kali ini saya dapat menyimpulkan ada 2, yaitu kita dapat membedakan antara unsur heterogen dan homogen itu sendiri, dan kemudian ada 3 hal yang saya ketahui yang termasuk unsur, senyawa, dan campuran. Baik, terima kasih. Kasih aplaus dong. Ya, kalian sudah menyimpulkan hasil dari percobaan tadi. Artinya kalian sudah memahami di mana itu campuran homogen dan campuran heterogen. Kira refleksi apa yang bisa kalian utarakan pada saat pembelajaran kali ini? Silakan, kira-kira siapa yang mau memberikan refleksinya? Saya jadi lebih aktif dan memahami semua pelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Baik, lebih aktif menyukai berarti ya, lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Berarti saya anggap PJBL menyenangkan. Gitu ya. Selanjutnya yaitu tentang hidrokarbon. Semoga kita bisa berjumpa dengan materi terbaru kita yaitu tentang hidrokarbon. Baik, sebelum kita tutup karena kita tadi sudah melaksanakan pembelajaran dari awal sampai akhir, semoga berjalan dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa luar biasa. Baik, semoga kita tetap luar biasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Terima kasih.